pagi teman-teman semua yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di bulan yang kedua di tahun 2026, yaitu bulan Februari. Kalau kata orang, ini bulan kasih sayang ya teman-teman. Di nama Tuhan kita sudah berada di seri Jalan serta Yesus. Dalam kehidupan kita, kata jalan itu selalu identik dengan yang namanya arah, kanan kah, kiri, lurus, putar balik, dan sebagainya. Jalan menentukan kemana kita pergi, bagaimana kita melangkah, dan apakah kita akhirnya sampai kepada suatu tujuan atau malah justru tersesat. Setiap kita yang ada di sini pasti semuanya sedang berjalan, bukan secara fisik ya teman-teman, tapi kita berjalan melalui yang namanya waktu. Kita beraktivitas, kita berkegiatan setiap hari-hari, kita mengambil keputusan dan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Itu semua terjadi setiap saat. Dengan arti lain, kita semua sedang berjalan. Banyak orang yang memulai perjalanan hidupnya dengan penuh semangat, penuh antusias. Namun, seiring waktu di tengah jalan, gak sedikit juga yang mulai kehilangan arah dan tujuan. Di tengah pencarian arah hidup itulah Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Ada satu kebenaran sederhana yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Setiap orang tanpa terkecuali, kita semua sedang berjalan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar diam secara rohani. Kita semua sedang berjalan. Setiap hari melalui keputusan-keputusan kecil maupun keputusan besar, melalui respon yang kita berikan atau yang kita tahan, kita sedang melangkah ke suatu arah. Yang mana tadi aku sebutkan jalan itu identik dengan arah. Bahkan diam pun juga sesungguhnya adalah sebuah pilihan arah. Karena di hadapan Tuhan tidak merespon bukanlah kondisi yang netral. Jika kita berkata, "Tuhan, aku mau diam aja, aku gak mau melakukan apapun Tuhan." Sebenarnya kita sedang berjalan. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang keliru, tetapi karena kita memilih berhenti untuk merespon Tuhan. Tanpa kita sadari, jarak mulai terbentuk. Bukan karena Tuhan menjauh, tapi melainkan karena arah hati kita yang perlahan-lahan itu berubah. Inilah sebabnya perjalanan iman bukan tentang seberapa aktif kita bergerak, melainkan tentang ke arah mana hidup kita berjalan. Bukan sekedar apakah kita melangkah, tetapi dengan siapa kita berjalan. Karena iman Kristen bukan hanya soal tujuan akhir, melainkan tentang perjalanan sehari-hari, tentang jalan yang kita tempuh beserta dengan Yesus. Ada yang berjalan mengikuti tuntutan hidup. Mereka bekerja memenuhi tanggung jawab, kebutuhan bertahan agar semua kebutuhannya tercukupi, tetap berjalan. Mengikuti arus dunia, ada yang lagi tren diikutin. Mengikuti suara hati sendiri, apa yang terasa benar menurut perasaan, apa yang membuat nyaman, apa yang membuat aman diikuti. Kita semua berjalan. Alkitab pun menunjukkan jika tidak ada yang diam secara rohani. Kita akan lihat dari kisahnya bangsa Israel. Mazmur 95 ayat 10. 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Secara fisik mereka terlihat seperti nggak kemana-mana. Rute yang sama, pemandangan yang sama, rutinitas yang sama. Namun Alkitab menegaskan bangsa ini sesat hatinya. Artinya walaupun mereka melangkah setiap hari, secara rohani mereka tidak sedang diam. Setiap hari hati mereka sedang dibentuk ke suatu arah. Di padang gurun itu terjadi dua respon yang berbeda. Ada yang berjalan percaya dan taat, tetapi ada juga yang terus mengeluh, bersungut-sungut, dan mengeraskan hati. Dengan situasi yang sama bisa membentuk iman atau justru mengeraskan hati, tergantung arah hati seseorang. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berhenti secara rohani. Kita mungkin merasa hidup kita stagnan ya, tetapi kita terus bergerak. Entah semakin berjalan bersama Tuhan atau perlahan menjauh darinya, jauh dari Tuhan. Kita bisa lihat dari kisah Yunus 1 ayat 3. Yunus bukan orang yang pasif, dia bangun, dia berjalan, dia bahkan beli tiket, dia naik kapal, dia bahkan tertidur dengan nyenyak pada saat itu.
Secara kasat mata hidupnya tampak rapi, terkendali aja gitu. Namun Alkitab mencatat dengan jelas ia lari dari hadapan Tuhan. Seluruh gerak hidup Yunus memiliki satu arah yang sama, yaitu menjauh dari Tuhan. Yunus tidak hidup dalam kekacauan, ia tidak sedang jatuh dalam dosa yang mencolok gitu. Ia terlihat normal, bahkan mungkin baik-baik aja. Namun setiap langkahnya membawa dia justru semakin jauh dari panggilan dan kehendaknya Tuhan. Ini peringatan juga untuk kita semua ya, kalau hidup yang tampak tenang dan teratur belum tentu berarti kita sedang berjalan bersama Yesus. Pertanyaannya bukan apakah aku berjalan, tetapi ke arah mana kita sedang berjalan. Demikian juga dari kisah anak bungsu ya, di Lukas 15 ayat 13 sampai 14. Anak bungsu itu tidak langsung tersesat, dia memilih berjalan menjauh terlebih dahulu. Keputusan demi keputusan kecil membawanya semakin jauh dari rumah. Awalnya tampak baik, bebas, mandiri, penuh pilihan gitu, nggak ada yang ngatur ya. Namun arah itu akhirnya membawa dia pada kekosongan dan kehancuran. Masalah utama anak bungsu bukanlah dosanya terlebih dahulu, melainkan arah hidupnya. Dia memilih berjalan tanpa relasi, tanpa kehadiran, tanpa otoritas sang bapa. Dan akhirnya ia sadar yang ia rindukan bukan sekedar berkat, melainkan kembali ke rumah, kembali ke relasi. Kemudian kita akan lihat contoh terakhir dari orang Farisi. Kita akan baca ayatnya di Matius 15 ayat 8. Orang Farisi sangat aktif secara rohani. Mereka beribadah, mereka menjalankan hukum Taurat, mereka pelayanan. Namun Yesus berkata bahwa hati mereka jauh. Mereka tidak diam, mereka sangat sibuk. Tapi arah hati mereka bukan kepada Tuhan, melainkan kepada diri sendiri dan pengakuan manusia. Ini mengingatkan kita bahwa kesibukan rohani tidak selalu berarti kedekatan rohani. Kita bisa berjalan dalam aktivitas keagamaan, tapi arah hati kita justru menjauh dari Tuhan. Namun Alkitab juga mengingatkan dan sangat tegas. Kita akan baca di Amsal 14 ayat 12. Ayat ini tidak berkata bahwa jalan itu terlihat jahat, tidak dikatakan penuh dosa atau pemberontakan. Justru Alkitab menekankan satu hal yang halus namun berbahaya. Jalan itu disangka lurus. Artinya jalan itu tampak sekali masuk akal, tampak wajar, bahkan terasa benar gitu menurut penilaian manusia. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa penilaian manusia tidak selalu sejalan dengan arahnya Tuhan. Itulah sebabnya arah hidup tidak bisa hanya ditentukan oleh perasaan, logika, atau kebiasaan. Karena sesuatu bisa terasa benar hari ini, tetapi justru membawa kita semakin jauh dari kehidupan sejati yang Tuhan sediakan. Tidak ada seorang pun yang diam secara rohani. Bangsa Israel, terus kemudian tadi kisah dari Yunus, anak bungsu seorang Farisi, itu menunjukkan satu kebenaran yang sama. Tidak ada manusia yang benar-benar diam secara rohani. Ada yang terlihat berputar, yang beraktivitas, ada yang mengejar kebebasan, dan ada juga yang sibuk dalam kegiatan rohani. Namun semuanya sedang bergerak pada suatu arah. Karena dalam kehidupan rohani, setiap sikap kita, setiap pilihan kita, bahkan setiap keheningan kita sedang membawa kita ke suatu arah. Entah semakin mendekat kepada Tuhan, atau justru malah perlahan menjauh dari Tuhan. Yesus tidak menunjukkan jalan, Dia adalah jalan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus tidak berkata bahwa Ia menunjukkan jalan, tetapi dengan jelas Dia berkata, "Akulah jalan." Mungkin dunia mengajarkan kita untuk mencari arah hidup, mana yang benar, mana yang aman, mana yang cepat sampai, itu dunia. Dia tidak memberikan instruksi rute, dia menawarkan hubungan. Yesus tidak berkata ia menunjukkan jalan, tetapi Yesus berkata ia adalah jalan itu sendiri, akulah jalan. Artinya iman Kristen bukan menemukan arah yang tepat, tetapi tentang mengikuti pribadi yang tepat. Jalan iman Kristen bukan sekedar keputusan hidup yang benar, tapi hubungan dengan Yesus itu sendiri, jalan itu sendiri. Sebab bersama Yesus kita tidak sekedar berjalan, kita sedang berada di jalan itu sendiri. Jadi Yesus tidak datang untuk menunjukkan arah hidup kita, Dia datang untuk menjadi jalan itu sendiri.
Pertanyaannya bukan lagi jalan mana yang kita pilih, melainkan apakah kita sungguh-sungguh mau berjalan bersama Dia. Kemudian, jalan serta Yesus sama dengan menyerahkan arah hidup kepada Tuhan. Jika Yesus adalah jalan, maka mengikut Dia bukan hanya soal melangkah, tetapi menyerahkan arah hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Selama ini banyak dari kita ingin berjalan bersama Yesus, tetapi masih ingin memegang kendali atas tujuan, waktu, dan hasil akhirnya sendiri. Kita bisa berkata kita percaya kepada Tuhan, namun diam-diam tetap bersandar pada pengertian dan rencananya kita sendiri. Firman Tuhan dalam Amsal 3, 5-6 ayat ini mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, karena Dialah yang meluruskan jalan kita. Menyerahkan arah hidup berarti kita berani berkata, Tuhan, bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu saja yang jadi. Meskipun jalannya tidak selalu mudah, bahkan gak masuk akal kadang. Tapi dalam kehidupan, itu seperti kita sedang naik kendaraan bersama orang yang kita percaya. Kita duduk di kursi penumpang, kita nggak megang setirnya, kita nggak nentuin rutenya, tapi kita percaya aja sama yang bawa, sama si pengemudi yang tahu jalan yang terbaik. Kita mungkin nggak tahu sampainya kapan, sampainya berapa lama, jalur mana yang dilewati, tapi kita tetap tenang aja gitu, karena kita tahu siapa yang bawa, siapa yang mengemudi. Begitupun juga dengan saat kita berjalan bersama Yesus, berjalan besertanya, berarti kita rela melepaskan setir hidup kita dan mempercayakan arah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak selalu tahu kemana langkah berikutnya akan membawa kita, tetapi kita tahu Tuhan tidak pernah salah menuntun. Bersama Yesus, arah hidup kita tuh aman, karena Ia yang memegang tujuan akhirnya. Saat kita memilih berjalan bersama Yesus, pertanyaannya bukan lagi apa yang sedang kita kejar, tetapi siapa yang sedang kita ikuti. Jalan bersama Yesus berarti kita harus berani menyerahkan arah hidup kita kepada-Nya. Berhenti mengejar satu hal yang kita anggap paling penting. Kita harus kembali mempercayakan langkah kita kepada Dia yang tahu seluruh jalan hidup kita. Sepanjang seri ini, seri pembuka Jalan Serta Yesus ini, kita diingatkan kembali bahwa setiap orang sedang berjalan dalam hidupnya. Yesus tidak datang untuk sekedar menunjukkan arah, Dia menyatakan bahwa Dialah jalan itu sendiri. Dan ketika kita memilih berjalan bersama Yesus, itu berarti kita belajar menyerahkan arah hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Bukan lagi dikendalikan oleh apa yang kita kejar, apa yang kita takutkan, atau apa yang kita rencanakan sendiri. Kita akan baca ayatnya sama-sama, Ulangan 31 ayat 8. Ayat ini menyatakan Tuhan itu maha hadir. Dia yang ada bersama dengan kita saat ini, tapi Dia juga yang sudah ada jauh di depan sana, menunggu kita. Omnipresence of God. Mungkin saat ini kita punya rencana, kita punya planning, kita merencanakan ke depan kita mau ngapain, kita mau berbuat apa. Atau di Nefas Ministry ini mungkin kita sudah merencanakan kita mau pergi pelayanan kemana, kita mau memberkati kemana. Tapi kita masih di sini, kita belum ada di depan sana. Kita cuma bisa merencanakan gitu. Tapi kita sungguh yakin dan percaya Tuhan sudah ada jauh di depan sana. Dia menanti kita. Kita sungguh yakin dan percaya apa yang Tuhan rancangkan untuk kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Mungkin jalannya nggak mulus-mulus aja ya, tetapi kita percaya apa yang Tuhan rancangkan untuk kita semuanya mendatangkan kebaikan. Aku pribadi belajar hal ini ya lewat pengalamanku belakangan ini. Ada masa ketika aku tampak baik-baik saja, tetapi ada momen dimana tubuhku tuh mulai memberi tanda ketegangan, lelah, gak tenang. Tapi ada alarm yang berbunyi gitu ya. Mungkin kita punya istilah yang berbeda-beda gitu. Ada yang menyebutnya stress alarm, ada yang bilang tubuhnya mulai kasih tanda nih, kasih kode nih. Yang jelas banyak dari kita pernah mengalami kondisi fisik tertentu yang muncul karena adanya beban pikiran gitu. Tubuh tuh seperti sedang berbicara, seperti ngomong. Aku sebenarnya udah mengalami ini tuh dari awal Januari ya. Cuma emang klimaksnya tuh ada di sekitar akhir Januari, di mana kondisi tertentu yang bikin tubuhku tuh merespon aku sama sekali tidak nyaman. Hampir
Setiap malam aku merasakan ada ketegangan gitu di leher. Aku di kanan dan kirinya itu seperti tekan gitu. Asam lambung naik dan segala macam. Aku rasa ini tubuh aku tidak jelas pada saat itu ya. Tapi aku berpikir kayak ini tuh pemicunya tidak sebanding itu loh. Jangan berlebihan gini loh responnya. Seperti ngomong kayak gitu ya. Nah di situ aku sadar, aku tetap berjalan. Tetapi arah hidupku sedang ditarik oleh tekanan, ketakutan, dan pikiran gitu ya. Aku masih berjalan tapi arahku aja yang lagi salah. Di situ aku belajar jalan bersama Yesus berarti bukan hanya melibatkan Dia, tetapi menyerahkan arah hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti aku akan kembali merasakan hal-hal yang aku alami kemarin. Aku nggak tahu apakah tubuhku akan memberi alarm yang sama, atau apakah aku akan berada di titik kebingungan seperti itu, ketakutan seperti itu. Nah, di satu malam aku lihat muka aku kayak bukan aku. Siapa kamu? Kayak aneh banget aku. Tapi satu hal yang aku pelajari, mungkin tadi aku berpikir respon tubuhku itu terlalu berlebihan. Di sisi lain ketika aku sudah melewati itu, karena pada saat itu aku tidak bisa berpikir dengan baik ya. Tapi setelah aku mengalami malam-malam itu, aku berpikir alarm itu tidak pernah datang tanpa adanya suatu makna. Saat itu terjadi, mungkin aku merasa respon itu berlebihan, tapi aku berpikir kembali, saat itu terjadi, Tuhan itu seperti sedang mengajakku untuk berhenti sejenak gitu, untuk menoleh ke arahnya, memeriksa kembali dengan siapa aku sedang berjalan. Justru alarm itu bukan untuk menakutiku, bukan untuk bikin aku takut gitu, tapi justru itu untuk melindungiku. Pengalaman itu mengingatkan kembali bahwa berjalan bersama Yesus bukan berarti hidup menjadi anteng-anteng aja ya, lurus-lurus aja ya. Namun itu berarti aku tidak berjalan sendirian. Saat tekanan itu datang, saat aku takut untuk melangkah, saat ketakutan itu muncul, dia tetap setia berjalan di depan aku. Dan di momen ketika aku merasa aku kehilangan arahku lagi salah nih, dia nggak pernah ninggalin aku. Dia menuntun aku kembali. Aku percaya selama aku terus berjalan bersama Yesus, aku sedang berada di jalan yang benar. Entah itu jalannya mulus atau berbatu, entah itu licin, entah itu aku mengerti atau enggak, tapi satu hal yang pasti, satu hal yang aku tahu, Yesus ada di depan dan itu cukup. Demikian sudah seri 1 hari ini, kiranya menjadi penguatan untuk kita semua dan menjadi pengharapan kita kembali bahwa ketika kita menyadari arah kita keliru, Yesus tidak menutup jalan. Dia memanggil kita kembali berjalan bersamanya lagi, satu langkah demi satu langkah. Kiranya hari ini menjadi pengingat untuk kita semua, untuk kita kembali menyelaraskan arah hidup kita dan memilih untuk berjalan bersama dengan Yesus. Bukan hanya untuk menuju tujuan akhir ya teman-teman, tetapi setia juga dalam perjalanan bersamanya hari demi hari. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.